Ustadz, apa hukumnya membudidayakan sarang walet? Sarang walet itu air liur, air mata, air telinga, atau air kencing? Air liur. Pakat ya, air liur ya. Ngences walet. Nah, sekarang kita bahas tentang hukum air liur. Kalau ada gelas, gelas itu terbuka tutupnya, tiba-tiba datang kucing. Apakah air gelas itu boleh diminum? Boleh. Kata Nabi, tawafun. Karena binatang itu, gelas kucing itu hanyalah binatang yang berkeliaran-keliaran. Daging kucing boleh nggak dimakan? Enggak. Jangan kalian makan sate kucing. Habis kalian makan, mengeong kalian. Mas, eong. Daging kucing haram dimakan. Tapi kalau kucing menjilat gelas, ada airnya, airnya tidak haram. Apa pelajaran dari sini? Bahwa sedangkan kucing yang tak boleh dimakan pun air liurnya tidak haram. Tapi jangan gara-gara ini kalian tampung air liur kucing. Dua, ketika Nabi sedang ceramah, tiba-tiba onta menjilat bajunya. Nabi sedang kultum, ada onta di belakang, onta menjulurkan lidah menjilat bajunya. Baju yang bekas air liur onta Nabi itu Nabi pakai untuk sholat, menunjukkan air liur onta tidak najis. Itulah dalil ulama mengatakan air liur walet tidak najis berdasarkan dua hadis tentang air liur kucing dan air liur onta. Tapi kan itu air liur onta, bukan air liur walet. Onta kan nggak bisa terbang, walet kan bisa. Ini bukan masalah terbang nggak terbang. Ini masalah air liur hewan halal. Air liur onta kan nggak dimakan Pak Ustadz. Kias. Quran, hadis, ijma', kias. Analogi. Itu dalil air liur walet halal. Lalu kenapa ada ustadz yang mengharamkan? Ustadz yang mengharamkan air liur walet, kata dia, kotoran walet bercampur dengan air liur, maka air liur menjadi mutanajis. Dia bukan najis, dia suci berubah jadi najis gara-gara bercampur. Karena sampai sekarang walet belum punya WC umum. Ini orang yang ngomong gini nggak ngerti Pak Ustadz. Akhirnya dipasanglah CCTV di kamar walet. Dilihat gimana walet memasang sarang. Coba tengok rekaman CCTV walet buat sarang. Ketika dia terbang dari laut, diambilnya buih-buih laut, lalu kemudian dibuatnya sarang. Ternyata tidak bercampur dengan tainya. Ternyata sarangnya itu dia patokkan ke tepi dinding, lalu kemudian jadi tainya di belakang. Kecuali setelah dia buat, lalu buat yang tainya di situ. Maka bercampur antara tai dengan air liur. Lihat fatwa Majelis Ulama Indonesia, air liur walet halal. Lalu kenapa banyak orang mengharamkan marah? Bukan air liurnya, sarang waletnya dibuat di tengah masyarakat. Masyarakat nggak bisa tidur karena waletnya bunyi terus, dan yang berbunyi itu bukan walet, kaset walet. Banyak walet yang tertipu, disangkanya suara cewek. Pas datang, CD kata walet. Kalau mau buat sarang walet, buat di tepi hutan, buat gedung yang tinggi, tidak mengganggu masyarakat, supaya rezekinya barokah. Supaya rezeki barokah, keluarkan zakat dari hasil penjualannya. Setelah dijual, keluarkanlah zakat 2,5%. Kalau dapat saya hasilnya 100 juta Pak Ustadz, 2,5 juta. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua punya uang masing-masing 100 juta.
Dari bunyi aminnya banyak yang nggak yakin. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya duit 100 juta. Kalau gini nampaknya duit kita nggak bisa nilai dari muka orang. Ada hitam, pesek, pendek, tengok duit banyak. Ganteng, putih, tengok duit 2000 perak. Bapak Ibu punya duit hasil dari panen walet 100 juta. Keluarkan zakat 2,5 juta. Dapat 1 miliar Pak Ustadz, keluarkan zakat 25 juta. Maka belikan. Kemana kami salurkan Pak Ustadz? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya tidak ada tanya tadi Pak PLT Bupati berapa zakat di Kutai, saya tak tanya. Saya mau bawa berita dari kampung halaman saya, namanya Kabupaten Siak. Zakatnya 1 tahun 10 miliar. Kabupaten Siak. Kutai Kartanegara APBD nomor 1 di Indonesia. Nomor 2 Bengkalis, Riau. Siak tak nomor berapa, tapi zakatnya bisa banyak. Dari mana zakat bisa banyak terkumpul? Karena dikeluarkan peraturan daerah, PNS, ASN, guru, BUMN, bayar zakat potong atas. Ustadz Somad ceramah, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Pas dihitung 1,2 M, nggak naik-naik. Saya mundurkan diri. Saya tim sosialisasi zakat provinsi 5 tahun di situ. Zakat cuma 1,2 M. Bupati nggak pernah ceramah, diam aja. Bisa 10 M. Kok bisa masyarakat bayar zakat? Ternyata bukan lewat ceramah, tapi lewat 10 M. Kira-kira mana yang efektif? Pejabat atau ustaz? Ragu kan? Nanti mau dibilang pejabat, ustaz tersinggung. Mau dibilang ustaz, pejabat tersinggung. Ustaz menceramahi umat dari bawah, yang punya kekuasaan dari atas. Mudah-mudahan lahir DPR wakil rakyat yang mengeluarkan perda zakat potong atas. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau caleg nih Pak Ustaz. Mantap, mainkan. Apa pesan Pak Ustadz? Kalau kau duduk nanti di sana, DPR kota, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR RI, DPD, keluarkan perda zakat potong atas. Yang kedua, masukkan pendidikan agama di SMP dan SMA. Quran hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, akidah akhlak, fikih. Kalau kau duduk di sana, keluarkan perda busana muslimah bagi perempuan muslimah. Yang non muslim tak usah kita ganggu. Gimana, setuju? Yang saya tanya caleg yang sedang nelpon saya tadi. Ini kan teleponnya belum putus nih. Saya ulang, kita ulang lagi ceritanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Pak Ustadz? Saya mau mencaleg ini. Oke, mainkan, lanjut. Siap Ustadz dukung saya? Saya tak bisa dukung. Kamu gemuk, saya kurus. Bukan itu Pak Ustadz. Apa saran Pak Ustadz kalau saya mencaleg? Oke, lanjutkan. Tapi kalau kau duduk nanti di sana, kalau kau menjadi anggota legislatif, yang pertama, kau keluarkan perda zakat potong atas. Yang kedua, masukkan 5 pelajaran agama ke sekolah SMP dan SMA. Fikih, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, Quran hadis. Yang ketiga, keluarkan perda berbusana muslimah supaya terjaga perempuan-perempuan solehah-solehah. Gimana? Siap? Ini. Oke Pak Ustadz, insya Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah, dia pun mencaleg. Sudah 5 tahun, nggak pernah nelpon lagi. Entah duduk, entah terduduk. Kita doakan supaya caleg-caleg kita, supaya yang pro kepada ajaran Islam, yang memperjuangkan yang baik-baik, supaya mereka diingat. Kalau yang ngaji nggak nyoblos, yang maulid nggak nyoblos,
yang yasinan gak nyoblos, yang sudah sholat gak nyoblos, yang puasa sunat gak nyoblos, ibu-ibu yang sudah wirid gak nyoblos. Kalian gak nyoblos. Sedangkan yang komunis nyoblos, yang liberal nyoblos, yang homo nyoblos, yang lesbi nyoblos, yang mabuk nyoblos, yang sakau nyoblos. Jangan heran akan naik DPR pecandu narkoba karena yang nyoblos orang sakau. Tapi kalau orang baik-baik ini, insya Allah akan lahirlah wakil-wakil rakyat yang baik-baik. Amin. Usaha dari kita, doa, tawakal kepada Allah.